Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Sastra adalah nafas peradaban. Sastra memberikan ruang bagi kebebasan pemikiran manusia dan akhirnya memberikan arah pada sebuah peradaban. Salah satu tonggak penting dalam sejarah sastra Indonesia adalah majalah sastra Horizon. Kini pada Juli 2016, majalah sastra tertua di Indonesia ini genap berusia 50 tahun. Selama itu, Horizon memberikan sumbangsih dalam mengembangkan dunia kesusastraan serta pemikiran kreatif di Indonesia. Horizon didirikan pada tahun 1966 oleh sastrawan dan tokoh pers Indonesia Muchtar Lubis bersama P.K. Ojong, pelukis Zaini, penyair Taufik Ismail, dan aktivis mahasiswa Arif Budiman. Sejak itu, Horizon merupakan arena untuk memperjuangkan nilai-nilai demokratis, kemerdekaan manusia, dan martabat manusia. Berbagai karya kreatif pun terbit di majalah Horizon. Hasilnya adalah munculnya percobaan-percobaan kreatif di bidang sastra dan pemikiran segar di bidang kebudayaan dari para sastrawan, kritikus, dan pemikir kebudayaan. Ya, penting sekali, majalah Horizon ini penting sekali sejak awal diterbitkan tahun 66. Horizon itu langsung menduduki tempat yang sangat penting dalam perkembangan sastra kita. Saya kira hampir semuanya ya, boleh dikatakan mungkin semuanya ya, sastrawan yang pada waktu itu muncul itu pernah di majalah Horizon, dan bahkan orang mengatakan sebelum di majalah Horizon ya belum sastrawan itu. Majalah sastra Horizon buat saya adalah majalah sastra yang sangat eksis, kemudian menandai perjalanan begitu banyak para sastrawan, dan selama ini Horizon selama 50 tahun ini sudah turut menjadi semacam gerakan budaya ya, terutama di bidang sastra. Kalau saya lihat Horizon ini masih terus dibutuhkan. Di tahun 1980-an, berbagai koran baik yang terbit di ibu kota maupun daerah membuka halaman sastra budaya. Beberapa majalah umum pun menyediakan halaman untuk karya sastra. Fenomena tersebut berlanjut pada dekade 1990-an. Dengan munculnya halaman-halaman sastra itu, Horizon telah berbagi tugas dengan media-media lain dalam menjalankan misinya untuk mendorong daya kreatif sastra. Apa katamu ketika haus aku minum air dari kaleng karatan? Aku bersila mengarungi waktu, lepas dari jam, hari, dan bulan. Aku dipeluk oleh wibawa. Setelah Horizon berbagi tugas dengan media-media lain itu, sejarah Horizon memasuki babak baru, yaitu mendorong budaya baca tulis sebagai sebuah gerakan budaya. Dalam bahasa kita sekarang, gerakan literasi. Gerakan budaya ini secara formal dilakukan sejak tahun 1996. Gerakan ini dilakukan atas kesadaran tentang rendahnya budaya baca masyarakat Indonesia dan bahayanya di masa depan. Gerakan tersebut dilakukan dengan sasaran utama dunia pendidikan di seluruh Indonesia, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Dalam rangka itu, sejumlah program terencana diadakan dengan sasaran-sasaran khusus. Pertama, sejak edisi Oktober 1996, Horizon membuka sisipan kaki langit sebagai bacaan siswa dan guru bahasa dan sastra Indonesia. Di samping memperkenalkan sastrawan-sastrawan terkemuka secara rutin, sisipan ini memuat karya-karya siswa baik setingkat SMP maupun SMA.
Dengan demikian, ia merupakan bacaan sekaligus tempat siswa mengumumkan karya tulis mereka. Karena tadi menarik karya anak-anak, karya guru, dan analisa terhadap seorang sastrawan, terhadap karya-karya sastrawan dan siapa dia, serta bagaimana sampai dia melahirkan karya-karya besar itu. Nah, itu saya dapat inspirasi dari Horizon, terutama dari Kaki Langit itu. Nah, Horizon mempunyai peran dan sangat luar biasa, sudah bisa hidup 50 tahun, tidak gampang itu, gitu. Di dalam suasana seperti tadi ini, orang Indonesia enggak beli buku, tidak beli majalah, gitu. Coba kalau di toko buku yang lakukan majalah yang mengkilat, waduh, bajunya bagus-bagus, pakai arloji, pakai waduh model luksus. Nah, bagaimana sastra bisa melawan mereka? Gitu. Kalau tidak ada pengertian dari para pembacanya. Program lainnya adalah kedua, program sastra bicara siswa bertanya SBSB untuk siswa dari SD, SMP, dan SMA. Ketiga, program lomba menulis cerita pendek LMCP untuk siswa SD dan SMP. Keempat, program sastrawan bicara mahasiswa membaca SBMM untuk mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kelima, program lomba mengulas karya sastra LMKS untuk guru SMA. Keenam, program lomba menulis cerita pendek LMCP untuk guru SMA. Ketujuh, program apresiasi sastra daerah Apresda untuk guru SMA. Kedelapan, pelatihan membaca, menulis, dan apresiasi sastra MMAS untuk guru SD, SMP, dan SMA. Kesembilan, mendirikan sanggar sastra di beberapa daerah berbasiskan siswa di sekolah dan remaja di luar sekolah. Kecuali itu, sedari awal disadari bahwa masalah utama rendahnya budaya baca adalah tidak tersedianya bahan bacaan di mana-mana. Maka menyediakan bahan bacaan merupakan suatu hal yang mutlak. Dalam rangka itu, majalah Horizon dan berbagai buku dipasok untuk sanggar, perpustakaan sekolah, dan peserta semua program. Di antara buku yang secara cuma-cuma disumbangkan ke perpustakaan sekolah adalah 4 jilid buku Horizon Sastra Indonesia dan 2 jilid buku Horizon Esai Indonesia. Program-program tersebut disokong oleh instansi pemerintah, badan usaha milik negara BUMN, organisasi non-pemerintah, dan beberapa sponsor, baik pribadi maupun lembaga. Di tengah semua program itu, Horizon tetap menjalankan tugas lamanya, yaitu mendorong karya-karya kreatif dengan mengumumkan karya-karya baru di bidang puisi, cerpen, esai, dan kritik. Juga secara insidental, mengirimkan sastrawan ke forum-forum sastra, mengadakan lomba menulis karya sastra, dan memberikan penghargaan. Sementara itu dalam 20 tahun terakhir, Horizon telah mendedikasikan diri bagi dunia pendidikan dalam gerakan literasi, bukan saja gerakan menumbuhkan budaya membaca, melainkan juga gerakan menumbuhkan budaya menulis. Seiring dengan perkembangan dunia digital dan internet, sejak 2009, majalah Horizon membuka Horizon Online guna melayani pembaca secara digital. Dengan kian maju dan luasnya penggunaan internet khususnya dalam 5 tahun terakhir, Horizon sebagai media cetak kini menghadapi tuntutan untuk lebih serius menyajikan sajiannya secara online. Maka seluruh edisi Horizon cetak selama 50 tahun usianya akan dapat diakses melalui Horizon Online. Dan setelah setengah abad Horizon, kini Horizon Online tampil dengan desain baru, dengan tampilan yang lebih menarik dan atraktif, juga dengan isi yang mudah-mudahan
kian bermutu.